Akui ancaman pembunuhan. Peneliti BRIN halalkan darah umat Muhammadiyah. Tangkap atau umat sendiri yang akan mengadili provokator ini. Akun media sosial peneliti BRIN halalkan darah umat Muhammadiyah. Akui ancaman pembunuhan. Kelora.com. Kenapa saya bertanya begitu pemirsa? Ini sebagai bagian bahwa BRIN juga dibentuknya sudah menimbulkan tanda tanya. Kenapa BRIN harus langsung dipimpin oleh seorang ibu yang bernama Megawati Soekarno Putri? Ancaman itu dilontarkan peneliti dari BRIN ini mengomentari unggahan dari Thomas Djamaluddin. Ini Profesor Thomas Djamaluddin ini seorang peneliti senior juga soal lembaga antariksa, karena dulunya beliau ini adalah kepala lapan, dan dalam unggahannya memang setiap tahun Thomas Djamaluddin ini dikenal sebagai tokoh yang selalu mendorong agar dicarikan satu titik temu, tidak lagi perbedaan dalam setiap kali penentuan tanggal 1 Syawal, dan dia selalu mendorong agar itu menjadi pertanyaan karena ini badan riset. Iya. Berarti harus profesor doktor yang punya jam terbang, yang punya pengalaman berstruktur, yang punya kerja-kerja akademis. Nah, jadi nun sewu, ya, mohon maaf, hampura cek Sundanya mah, ini Bu Hajah Megawati menjadi ketua BRIN ini, apa dasar otoritatifnya? Itu mungkin bagian yang dari awal, bukan saya yang menyoal, banyak yang menanyakan itu. Semua itu dilakukan melalui ru'yat, beda dengan Muhammadiyah yang melakukan melalui hisab, dan tahun ini kan terjadi kembali. Nah, dalam unggahan itulah kemudian ada yang mengomentari unggahan di Facebooknya, di akun Facebooknya Thomas Djamaluddin. Salah satu yang mengomentari itu adalah Aflahal Mufadilah. Dia kemudian dijawab oleh Pak Thomas Djamaluddin, ya sudah tidak taat keputusan pemerintah, masih minta difasilitasi tempat sholat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas. Jadi kalau sekarang ada di anggota Badan Riset Inovasi Nasional ini berperilaku seperti itu, ini adalah salah satu buah daripada kelembagaan yang dipimpin bukan orang yang ahlinya. Mungkin poin pertama. Yang kedua, ini memang mirip dengan cara mengelola negara otoriter. Ini kelihatannya Pak Thomas Djamaluddin mengacu pada persidangan tadi yang saya sebut yang terjadi di Pekalongan dan di Sukabumi. Ya, sayang sebenarnya nggak terlalu tepat ya Pak Thomas Djamaluddin masuk ke wilayah seperti ini. Harusnya Pak Thomas Djamaluddin tetap saja berdasarkan sains, berdasarkan keilmuan yang dia miliki persoalan antariksa. Jadi jangan masuk ke wilayah-wilayah yang ini sebenarnya masuk semacam kalau di kalangan netizen ini disebut nyinyir gitu ya Pak Thomas Djamaluddin. Negara komunis yang pernah ada sejak dulu memang selalu mengunci badan lembaga-lembaga ilmiah untuk mempunyai satu arus pandangan yang tidak boleh dipertanyakan, dan ini sudah terjadi di Rusia maupun di Cina. Iya. Contoh misalnya di Cina atau di Rusia itu pernah dipaksakan para petani itu disebut dengan petani kulak, dia untuk menanam sejenis varietas tertentu, padahal itu tidak bisa memberikan keuntungan dan tidak bisa memberikan panen maksimal untuk pemenuhan daripada kebutuhan masyarakat. Diduga peneliti BRIN dan Lapan bernama AP Hasanuddin menulis sebuah komentar yang kontroversial melalui akun Facebooknya. Komentar tersebut mengatakan bahwa dia akan membunuh umat Muhammadiyah dan telah menjadi viral di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Selain itu, AP Hasanuddin juga menantang warganet untuk melaporkan dirinya ke pihak berwajib. Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan. Banyak bacot emang. Sini saya bunuh kalian satu-satu. Tulis akun bernama AP Hasanuddin tersebut mengomentari tulisan dari akun X Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Thomas Djamaluddin. Silahkan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Saya siap di penjara, saya capek lihat penggaduhan kalian. Sambung akun terkait.
Hal ini telah memicu hujatan dari masyarakat dan beberapa warganet mempertanyakan apakah akun tersebut telah dihack atau tidak. Sebelumnya, Thomas Jamaluddin, seorang astronom dan peneliti yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, juga viral karena menulis tanggapan terkait penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri Muhammadiyah yang berbeda dengan pemerintah. Belum dapat dipastikan apakah kedua akun tersebut merupakan milik kedua pria tersebut atau palsu. Sementara pengamat media sosial sekaligus founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, berharap komentar provokatif tersebut segera diusut oleh pihak berwajib. Berikut adalah beragam komentar dari warganet. Sebelum jatuh korban, AP Hasanuddin secepatnya harus dipenjara demi keselamatan nyawa seluruh Muhammadiyah Indonesia. Orang itu sangat berbahaya dibebaskan berkeliaran karena sudah nyata dia punya rencana jahat dan memperkuat oleh ucapannya sendiri. Kalau yang macam ini termasuk beradab apa radikal ya? Nyanyi doang nih. Manusia keji dan kejam, psikopat sejati, segera ditindak dan dikenakan pasal ancaman pembunuhan, ujar Bung J. Penjarain sebelum bunuh orang. Harus masuk bui, pecah jadi pejabat. Ini beneran mau nantang Muhammadiyah, kapan dimulai? Ucap Jampat. Permainan potong-potong narasi macam Ahok mulai dilakukan. Bangsat memang gak akan berubah, tetap bangsat. Meskipun sudah minta maaf, proses hukum harus lanjut. Takutnya suatu saat dia benar-benar jadi seorang pembunuh. Timpal Praja Muda. Mohon para pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melasih dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.